tahu hadisnya itu hadisnya. Jadi kemudian kita itu eye catching, bagus dilihatnya. Gitu. Bukan masalah fotogenik wajah, tapi eye catching, matching dia. Apa yang dilakukan matching. Kalau bajunya begini, sepatunya begini. Kalau begini, begini. Itu itu salah satu tanda itu sesuai. Di mana saja berada dia sesuai. Tapi tidak menghalalkan segala cara. Di tempat orang mabuk ingin pegang wine juga, nah itu salah. Karena ingin sesuai. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Jangan ikut-ikutan manusia kalau sudah melanggar Allah. Ingin sesuai. Wah, saya diundang di gala dinner. Terus kemudian yang lain pada makan tangan kiri. Makan tangan kiri. Nah, itu bukan asani takwil. Karena melakukan pelanggaran makan dengan tangan kiri. Ingin kelihatan keren, ngambil wine, terus minum, pegangnya begini. Kalau koknek, begini. Nah, itu namanya, walaupun belajar table manner, jangan buka rahasia dong. Ada caranya. Jadi antara gelas piala sama koknek beda cara pegangnya kan. Nanti kalau martini dikasih apa, es dan sebagainya supaya nikmat. Itu jangan ikut-ikutan. Nyoba ingin belajar ini supaya menyesuaikan. Oh, itu bukan asani takwim. Dia sedang meruntuhkan dirinya karena ingin dapat pujian manusia tapi tidak takut pada Allah. Jadi selama budaya itu tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak melanggar mensekutukan Allah, gunakan. Di mana langit dipijak, tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu. Nah, kemudian tentang Syiah. Tentang Syiah. Syiah itu dulunya nama kelompok. Syiah itu kelompok. Maka di dalam surat 30 ayat 3132 ada kata Syiah. Gitu. Wala takunu kalladzi minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu Syiah itu dari situ. Kelompok artinya Syiah itu kelompok-kelompok. Siapa kelompok-kelompok itu? Kelompok-kelompok itu muncul Syiah menjadi kelompok-kelompok yang lalu disebutkan secara khusus setelah terjadi perang Siffin. Ibu-ibu pernah mendengar perang Siffin? Perang Siffin ini perang antara Ali radhiyallahu an sama Muawiyah. Setelah terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang keempat. Lalu kemudian terjadilah perang Siffin. Perang Siffin itu perang di antara kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah itu. Terbunuhlah puluhan ribu penghafal Quran. Dari pihak Ali terbunuh 30.000 kurang lebih. Dari pihak Muawiyah, sahabat dan tabiin itu juga ada yang terbunuh 40.000. Itu yang kemarin pembelajaran di Pamekasan tuh kayak gitu. Oh, itu mah bukan kiamat, tapi kita harus capek memperbaiki. Karena Islam itu pernah mengalami saling tusuk ahlul Quran itu sejumlah itu. Tapi kalau mau tahu pelajari dengan baik. Jadi kalau cuma robek baliho waktu kampanye, itu mah kecil, belum tusuk-tusukan. Sedangkan malaikat sudah mengatakan nanti anak Adam itu saling tusuk nih. Makanya Qabil dan Habil saling tusuk, ya kan? Anaknya Nabi apa anaknya orang biasa? Nabi. Jadi rileks saja kalau terjadi konflik dan sebagainya itu. Kita belum kiamat, saya bilang sama kawan-kawan di Pamekasan. Ada fitnah-fitnah itu. Belum tusuk-tusukan. Nah, jadi belajar agama itu jangan sampai kemudian kena tusuk karena tidak mengerti bagaimana menghindari tusukan. Itu nanti belajar. Maka belajar asani takwim itu belajar seperti itu. Nah, jadi singkat cerita, maka terjadilah gencatan senjata tahkim namanya. Gencatan senjata itu panjang.
Maka muncullah kelompok anak muda yang bersemangat, yang suka membid'ah-bid'ahkan orang. Kelompok itu namanya Khawarij. Khawarij itu berasal dari kata kharaja. Kharaja itu desersi, keluar. Kelompok itu tadinya di kelompok Ali. Karena kemudian Ali kalah di dalam diplomasi perundingan, maka kelompok ini disersi puluhan ribu anak muda. Keras mereka. Dan mereka itu dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nyalain orang. Karena sedikit pengalaman, tapi mereka sedikit agama dan keras. Itu namanya Khawarij. Maka Khawarij ini yang nanti membunuh Ali radhiyallahu an, berusaha membunuh Muawiyah radhiyallahu an, dan berusaha membunuh Amr bin Ash radhiyallahu an. Amr bin Ash itu diplomat ulung. Nanti singkat cerita, kenapa kita butuh bodyguard, kenapa butuh Muawiyah tidak terbunuh, Amr bin Ash paham intelijen tidak terbunuh, Ali terbunuh. Siapa yang membunuhnya itu? Hafiz Quran. Iya, itu sejarah tuh. Maka sekarang kalau kemudian anak-anak kita disekolahkan hanya hafiz Quran, tidak tahu cara pakainya, nanti kena hadis Al-Qur'anu hajjatulaka aw alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu, menolongmu atau menyerangmu. Maka harus tadabbur kalau kemudian mau belajar kitab Allah. Singkat cerita, Khawarij itu akhirnya karena membunuh Ali, itu kelompok pendukung Ali, Syiah Ali, itu balas dendam. Apa balas dendamnya kepada yang membunuh Ali dengan pedang beracun? Orang Khawarij itu oleh Syiah Ali dicincang, mutilasi. Dipotong ininya, hidup-hidup. Karena Ali dibunuh di waktu sholat subuh. Maka kemudian orang ini mengatakan, tolong jangan potong lidahku karena menuju sakratul maut saya akan terus membaca kitab Allah. Karena hafiz dia. Dia dimutilasi karena membunuh Ali. Siapa yang mutilasi? Kelompok yang sangat mendukung Ali. Dalam perjalanan politik berikutnya, Syiah itu lalu kemudian terus membentuk sebuah kelompok yang dendam pada Muawiyah. Kalau Khawarij dendam pada Ali dan Muawiyah. Kalau Syiah dendam pada Muawiyah. Ceritanya demikian. Lalu mereka memunculkan hadis terus-menerus bahwa yang jadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali. Jadi tetap percaya menggunakan Rasulullah. Kalau nggak menggunakan Rasulullah, tidak bisa langsung. Maka sebagian ulama mengatakan dia tidak Islam. Tapi dia itu menggunakan kelompok itu. Maka kenapa kemudian di kelompok Syiah itu yang dipuji-puji adalah Sayyidina Husain. Benar nggak dalam salawat mendengar Sayyidina Hasan yang banyak? Yang banyak? Husain. Kenapa intrik itu lalu berlanjut seperti itu? Terjadilah pemenggalan Karbala dan sebagainya. Karena Husain ini kemudian tinggal di tempat Persia, Kufah. Dan istrinya Husain itu adalah keturunan Raja Persia. Maka Syiah itu ada klinik-kliniknya. Gitu. Tawafnya bukan di Mekah, bikin lagi. Karena memang klinik Persia. Itu sudah dibahas di pembahasan, ya, apa tuh pembahasan di negara ini. Bukan Bappenas, Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau sekolah ini bukan Bappenas. Lemhanas. Lemhanas. Bahwa pelajaran Syiah ini bukan masalah ideologi,
tapi bisa berbahaya untuk NKRI. Contohnya di Yaman, penduduknya hanya 28% Syiah, tapi bisa menguasai Yaman dengan kelompok Houthi, ya kan? Maka Syiah itu di Indonesia itu sudah menjadi bahaya NKRI, bukan perbedaan ideologi. Maka ketika Said Agil Sirat, ya Said Agil Sirat itu mengirim 1.000 orang ke Qom, pulang-pulangnya jadi aktivis Syiah. Maka sekarang kita menolak mengirim sekolah ke Iran. Nah, jadi kemudian yang dibesar-besarkan itu adalah menurut Lemhanas adalah invasi Persia Raya. Iran, ke Yaman, termasuk ke kemarin tuh yang terjadi konflik adalah menguasai di Suriah. Jadi kalau mau ngaji Quran di sekolah yang terpelajar seperti ini, jangan tanggung-tanggung. Ini perjalanan bagus. Jangan hanya belajar salawatan terus bisa kaya, bisa apa. Pelajari di Quran. Oh begini ya, intriknya sejarah itu. Maka kemudian Syiah itu dianggap berbahaya karena adalah termasuk invasi revolusi Persia Raya atau revolusi Iran yang bisa mengganggu NKRI. Nah, kenapa kemudian orang itu salawatnya ke Husain? Karena itu Husain itu istrinya adalah putri Raja Persia. Anaknya Sayyidina Ali yang lain ada kan? Ada kan? Ada Hasan, ada yang lain-lain ada. Tapi kenapa yang diangkat Husain? Ini urusan kemudian mengendalikan invasi Persia Raya. Jadi ini bukan masalah agama bajunya begini, jangan terpesona pada penampilan. Pelajari substansinya dan itu bisa diketahui dengan tadabbur Quran. Dan dibongkar sejarah. Nah itu jadi Syiah itu sampai selevel itu, Bu. Nah, karena Syiah itu kemudian masuk dengan berbagai cara, pendahulunya itu setelah didalami adalah orang-orang munafik seperti Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul. Yang munafik, gembong munafik di Madinah. Maka dia nanti ternyata masih jaringannya orang-orang Yahudi. Maka kemudian orang mempertanyakan serangan Iran ke Israel itu benar nggak? Tapi yang namanya AI sekarang tuh kelihatan wah hancur apa kembang api. Ternyata yang diserang itu orang Arab yang berketurunan Palestina yang masih tinggal di sekitar Tel Aviv. Nanti akan terbukti tuh kalau mereka bersekongkol antara pemimpin Iran, Israel, dan Amerika. Sedang lihat nggak fotonya? Membaca Quran tidak bisa ditipu. Ya, jadi melihat sesuatu itu jangan kemudian wah histeris. Pelajari yang benar, baca tadabbur. Begitu. Maka di Indonesia mereka menggunakan pendekatan PKI. Maka mereka merapat ke tempat penampungan PKI. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti tahu kenapa kemana orang yang sudah dibebaskan tahanan politik PKI afiliasi politiknya jangan bicara direkam. Bapak Ibu pasti tahu kemana jebolan-jebolan PKI itu masuk. Maka gembongnya Syiah itu kemudian maju ke DPR atas partai itu. Dosen 4 yang doktornya palsu. Iya kan? Tadinya pakai dokter tuh waktu kampanye. Enggak lagi. Kita kalau tadabbur dalam. Gitu. Jangan sebut partainya ya. Udah pada tahu. Ya. Maka akhirnya gembongnya Syiah ini menggunakan pendekatan budaya PKI. Gayanya seperti ya
Dulu ada pertarungan dua tuh antara dua kelompok budaya. Apa itu yang satu? Lekra. Lekra itu punya PKI, ya kan? Lembaga Kebudayaan Rakyat. Maka belajar budaya, kalau sudah tadabur, insya Allah aman. Tidak akan terjebak kepada tipu daya lekra. Ada yang dari kita, yang kemudian perjuangannya bagus, lawannya lekra adalah manifestasi kebudayaan. Yang oleh PKI diledek sebagai mani kebo, ya kan? Mani kebo. Itu tuh dari yang nasionalis tuh, manifestasi kebudayaan. Jadi kalau kita tadabur, nggak bisa ketipu sama tipuan itu. Karena itu sebenarnya mengulang tipuan dari sejarah ribuan nabi yang lalu. Maka cara pendekatan mereka Syiah itu, pertama, karena pendekatan budaya. Bagi yang jarang sholat, itu boleh jamak qashar walaupun belum dalam perjalanan dan kondisi yang sulit. Ingin tahu tuh tempat mangkalnya tuh, lihat di Senayan City, di musola yang bagus itu di pojok kiri belakang. Anak-anak muda yang kemudian terpengaruh dengan itu, mereka sholatnya udah digabung-gabung, padahal orang Jakarta juga. Kenapa? Karena sebelumnya mereka kalau meeting, duhurnya liwat, asarnya liwat, maghribnya liwat, isyanya liwat. Di Sensi, di Senayan City. Ya. Lihat juga di Plaza Indonesia. Lihat juga di mana. Nanti ditanya tuh, saya bawa dong gitu. Jadi di situ. Cirinya tuh sholatnya udah begini nih. Apa sih kekernya? Duhur sama asar digabung dua-dua. Nanti kalau assalamualaikum, assalamualaikum bukan mereka begini, tapi ini, coba, begini. Itu yang dibaca tuh qabahullah, celaka dia, nanti dihukum sama Allah. Siapa yang disebut celaka itu? Abu Bakar, Aisyah, Umar, gini dia. Nah itu masuk anak-anak muda. Makanya saya menyarankan bapak-bapak dan ibu-ibu bawa anak-anak, menantu, cucu, tadabur. Ya kalau muat di Taman Malabar, kalau enggak di tempat lain. Kenapa? Karena tidak tahu tentang sejarah, tidak tahu tentang Quran, anak-anak kita lama-lama jadi Syiah. Alasannya, nggak perlu sholat itu seluruh waktu, cukup digabung-gabung bisa kok, tetap Islam. Oke? Sekarang yang kedua, orang yang jarang sholat Jumat, dia tuh bisnis, dia meeting, kan sholat Jumat sebentar, tiba-tiba udah selesai, udah deh, lanjut aja. Maka mereka di dalam pendekatan budaya itu, kemudian Syiah itu mengajarkan Jumatan itu tidak wajib. Iya. Apa yang terjadi di Yaman yang mereka tuh Syiahnya tadinya cuma tuh 28%, lalu menguasai negara karena masjid-masjidnya awalnya dikosong-kosongin. Oh, udahlah bro, kita ngobrol aja, Jumatan gak wajib, nanti kita sholat. Begitu. Akhirnya yang memang demen tidak sholat Jumat, ada nemu alasan tetap Islam, tetap Islam. Itu gaya mereka melakukan pendekatan budaya seperti lekra di Indonesia. Maka harus dilawan oleh budayawan yang solehah dan baik hati dan terpelajar. Dilawan. Karena ini perulangan, Bu. Maka di NU, di MUI, bukan di NU, di MUI, saya mengingatkan bahwa akan terjadi perulangan yang disebut sebagai nasako. Maka kemudian yang ketiga nih, orang-orang yang terbiasa dengan gratifikasi seks itu mendapatkan pintunya nikah mut'ah.
Tuh yang seperti terjadi di puncak tuh. Iya. Ya. Ya. Nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya, itu mah prostitusi terselubung. Biasa memberikan hadiah kepada partner, buyers, yang pokoknya yang kita lobby jenderal dan sebagainya, bukan jenderal ini mal. Karena dulu saya pernah membimbing orang yang kemudian memberikan gratifikasi kepada jenderal-jenderal itu yang harga per malamnya ratusan juta. Kalau yang ketebar enggak Bu, jenderal aman. Husnul khotimah. Itu kita terjun sendiri dulu waktu adanya Hotel Alexis. Yang Hotel Alexis itu ece-ece tuh. Cuman 2 juta, 3 juta dapat orang dari Rusia. Yang ketahuan 30 juta per malam itu yang masuk ke TV itu yang ya agak di atas ece-ece. Yang ini nih juta, iya, per malam. Itu kemudian dijadikan gratifikasi kepada pejabat-pejabat oleh cukong-cukong itu dan kata mereka cukong-cukong itu, kenapa pejabat itu tidak bisa, baik militer atau bukan, tidak bisa berpaling karena Salome. Iya. Ya. Ustadz kok Salome? Enggak, bukan saya. Hah? Kaji dulu lagu ya. Hah? Kaji dulu lagu. Iya dulu lagi. Nah, jadi dipakai dulu sama pejabatnya, jangan cuci, langsung dipakai sama cukongnya. Setelah itu pejabat itu kelepek-kelepek, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kepegang setan. Jangan pernah dicoba bapak-bapak. Iya, mungkin ada ilmu karuhun yang lain. Iya, karena ketika dipakai pejabatnya masih wangi. Itu kerjaan kita dulu tuh. Zamannya Alexis belum ditutup, kita berdakwah ke sana. Gitu. Jadi Syiah itu kemudian menggunakan orang yang gemar seks, ditetapkan bahwa dia masih Islam dengan mut'ah. Yang keempat, yang terakhir, ibu kan mau nanya Syiah itu apa aslinya, supaya jangan kemudian meraba-raba. Maka kemudian yang keempat, dengan pendekatan lekra itu, ya di Indonesia nih cara pendekatannya, maka orang masuk Syiah itu dengan cara seperti kristenisasi seperti apa? Yang miskin didatangi, bantu di Sampang itu terjadi, maka sempat terjadi guncangan Syiah di Sampang, di tempat kiai-kiai yang kental keislamannya jebol, karena itu urusan for bread only, urusan perut, beteng kata orang, benar nggak betul? Ya. Nah, jadi itu Syiah. Pelajaran lebih lanjut, bukunya tebal. Nah, nanti aja. Yang penting ibu tahu tentang tipuan-tipuan kehidupan agar kita menjadi ahsani takwim, tidak asfala safilin. Satu aja ya, boleh? Ya, ayo. Mari Pak, mari. Jadi tadi hotel menyebut bahwa sekarang pemerintah melarang untuk belajar di Iran. Tapi itu kenapa ya? Tuhan yang membawa itu kemarin dari kawan-kawan PBNU. Oh, jadi kan sudah dilarang. Nah, kenapa? Ini kaitannya kenapa? Kebetulan saya mengajar di salah satu lembaga di SLA. Ini ada murid saya yang mau belajar begini, Mbak. Ada yang membiayai. Sehingga waktu itu saya panggil ke rumah karena ada tugas-tugas. Ya, taruh dulu, Pak.
Tapi kok bagus kata saya itu, nilai-nilainya lanjutan kata saya. Rencana mau kemana? Ada beasiswa. Ya, mau ke Iran. Nah, saya kan terkejut. Ini ada 4 orang, Pak. Ada saya itu. "Loh, ke Iran?" Saya tanya nih ya. Beda. Apa jawab? Dia dengan bangga sekali. Saya mau mempelajari Pak katanya. Di sana itu apa ya katanya perbedaannya. Saya mungkin sudah ada mengindoktrinasi ya Pak. Ternyata dia itu sekolah, jadi selama sekolah ada pendidikan agama, saya nggak nanya ya, tanya kata dia itu di pesantren kelas pendidikan umumnya. Nah, ini akan dapat beasiswa nih Pak, ini baru lulus kemarin. Nah ini kira-kira apakah dia akan jadikan kader atau memang hanya sekedar untuk mengetahui pengetahuan gitu. Dan mohon maaf ini. Terima kasih ini kaitannya dengan ini. Terima kasih. Ya. Jadi pengalaman dari ya, anggap. Anggap. Beberapa waktu yang lalu Bapak sudah menyampaikan salah bahwa proposal sebanyak mungkin. Sholat. Ya. Nah, maksudnya di aplikasi. Apakah proposal itu ketika mengucapkan Allahu Akbar di hati dan pikiran kita bawa proposal, atau sebelum sebelum berniat kita bawa proposal itu? Nah ini prakteknya ketika minggu di Sofiannya isu salah terus sudah proposal dan barangkali saya sampaikan karena dulu sering kali disampaikan ini dan saya tidak memahami. Iya. Jadi Pak Daid, jadi pengalaman yang dikirim ke KOM itu kemudian pulang-pulangnya ideologinya jadi seperti itu. Makanya kita minta jangan kirim-kirim lagi lah. Gitu. 1000 tuh. Pulang-pulangnya berideologi gitu. Karena kalau mereka sudah berideologi begitu, mereka rela membunuh saudara sendiri yang Sunni. Kok bisa begitu? Mereka bencinya sama orang Sunni itu lebih benci dari apapun. Karena didoktrin. Bagaimana tahap pendoktrinannya? Yang pertama, mereka disuruh berselawat kepada Sayyidina Ali, Husain. Tahap berikutnya, mereka diajak bersedih ketika menyebut Husain yang dipenggal di Karbala. Habis itu, mereka menunjukkan rasa sedihnya dengan menyiksa badan. Itu kan pernah belajar? Begitu. Pertama itu. Kalau sudah tingkat advance, itu dikasih senjata. Pantai tajam atau pisau diginiin. Iya. Untuk menunjukkan cintanya kepada Husain dan empatinya kepada Husain di Karbala. Itu pendoktrinannya nggak sebentar. Rak sampai kemudian kalau hari Ghadir-Qum itu, hari raya mereka itu disediakan ambulans. Karena kalau mereka meninggal itu menurut mereka mati syahid ketika berdarah-darah itu. Nah pada saat indoktrinasi seperti itu, mereka diajak membenci Sunni. Namanya indoktrinasi. Itu lebih dari indoktrinasi militer tuh di barak-barak. Setelah itu kemudian mereka benci pada Sunni dan rela menguliti kepala mereka. Itu yang terjadi waktu di Irak tuh, perang dengan Irak. Kebenciannya itu bukan dibunuh biasa, dikuliti kepalanya. Karena sudah didoktrin bahwa Umar itu jahat, Abu Bakar itu jahat, Aisyah itu jahat. Sampai berdarah-darah. Pelatihan di sini aja sudah belasan tahun nggak ada tuh pelatihan indoktrinasi. Terus mau ngelawan yang begini, mereka lebih dari militer, maka disebut milisi. Pulang-pulangnya kuliah jadi milisi, bukan polisi ya, milisi. Nah, maka kita menolak orang-orang yang berurusan-urusan. Karena indoktrinasinya
masif ya. Pulang-pulangnya kuliah bukan cuman jadi orang yang punya ilmu, jadi milisi, militan banget. Karena mereka udah terlatih dengan berdarah-darah. Oke. Nanti kalau bisa nasihat ya carilah yang ke tempat lain. Yang terakhir, itu ada sebuah kaidah dari usul fikih yang ditanyakan Pak Danda. Apa-apa yang kemudian menyebabkan sesuatu itu menjadi wajib, maka sesuatu yang memenuhi yang apa namanya? Ma la yatimul wajib ladhi fahuwal wajib. Barang siap apa-apa yang membuat sesuatu kewajiban itu sempurna, maka apa-apa itu menjadi wajib. Contohnya, sholat wajib. Wajib tidak? Wajib. Sholat itu hanya bisa sempurna kalau berwudu. Maka berwudu itu wajib tidak? Ya, karena usul fikih itu. Apa-apa yang menjadi wajib, penyebab wajib itu, maka itu menjadi wajib juga. Mana ya timul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau orang itu mau melobi Allah wasta'inu bisabri wassalah, hendaknya ketika berwudu sudah mulai proposal tuh, ya kan? Nangis Allah kan ada ini. Kalau menghapus ini nanti berguguran dosa dari muka, mata. Ampura Allah mata saya dari nakal tadi. Tangan berbuat dosa. Kumur-kumur kan? Kumur-kumur dulu kan? Mulut. Saya punya banyak kebutuhan Allah. Ampuni mulut ini. Itu startnya sejak wudhu. Sudah pengen menyampaikan proposal. Anak saya masalah Allah. Keuangan saya masalah Allah. Kesehatan saya masalah Allah. Itu startnya sejak wudhu. Proposal tuh. Gitu. Bersihin kumur-kumur. Tangan saya maksiat yang kairi. Aduh. Kalau pada yang tahu itu ya Allah. Ngeri. Maksiat. Ampun. Kaki. Aduh. Kalau ada yang tahu kaki saya melangkah kemana. Nggak jadi saya disebut Ustadz. Jangan cari. Cuma contoh. Bukan ini. Orang lain. Jadi segera tuh, karena aib kita itu Bu paling banyak. Apalagi suruh ngomong, tanya lagi habis ini. Ini paling banyak yang suruh ngomong. Maka ampun ya Allah, kaki ini pernah melangkah ke sini. Ingat. Pernah najong ini najong gitu. Kan nggak pernah kan? Tanda tangan. Jadi itu dimulai pada saat wudu. Udah bersih semua tuh, maka kemudian berdoa, Allah tadi saya minta ampun. Itu berguguran Pak dalam hadisnya dosanya itu. Ketika sedang wudu, maka kalau wudu itu jangan ngelamun. Nanti ketemu jam berapa ya? Buru-buru Enggak, wudu itu. Balik lagi. Ya, jadi wudu itu harus dialog. Sebagaimana sholat. Karena dia wajibnya itu karena wajibnya sholat. Ya kan? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka bersihin wudu. Baru setelah itu kan berdoa. Allah, saya wudu ini mau sholat. Saya meminta tolong Allah. Ini itu proposal. Judul proposal. Ini itu. Terus sambil berjalan ke tempat sajadah. Ini itu. Makanya di dalam pelajaran wudu itu setelah wudu makruh banyak bicara. Habis wudu ngerumpi heula. Gimana sih? Jadi wudu dengan sholat tuh satu rangkaian usul fikih kewajiban. Jadi ketika sudah wudu itu sudah bersih jiwa raga. Dan permintaannya karena wasta'inu bisabri sholat. Selama perjalanan ke situ tutup. Hanya bilang, Allah saya punya masalah ini. Jadi ketika membesarkan Allah dalam takbiratul ihram itu udah
apa tuh? Terjadi internalisasi dari seluruh keinginan itu. Allah. Ini artinya apa kalau sudah begini, Bu? Menyerah. Saya nggak tahu menyelesaikan masalah ini. Ya Allah, yang dari tadi saya udah bilang sejak wudhu saya mensucikan diri. Allah, nyerah Allah, nyerahnya. Mungkin ini sholat terakhir. Tolong tulungan abdi Allah. Allah. Insya Allah khusyuk. Karena sejak wudhunya sudah bersih. Jadi startnya sejak kapan? Wudhu. Silahkan, ada lagi. Alhamdulillah, Ustaz, banyak sekali ya. Terutama saya pribadi. Amin. Karena saya banyak menulis masalah hal-hal yang tadi Pak Ustaz ceritakan. Kadang pikir dosa nggak ya menulis tentang aib orang gitu. Tapi ketika kita pikir mungkin ada hal-hal yang mengapa begitu, kenapa begitu kan untuk pembelajaran juga bagi orang lain. Jadi dari dunia malam itu Pak Ustaz, saya pernah menulis masalah dunia malam. Dan Alisa bikin itu kan penuh sekali ya. Kota Jakarta itu kan penuh dengan segala macam kota-kota, tempat-tempat yang maksiat pada waktu itu. Baik, nanti saja lain kali Pak yang diskusi masalah. Baik, ibu bapak-bapak sekalian, itu setelah ini ya ada sedikit di luar demo masakan sehat. Jadi silakan sebelum makan nanti lihat sambil ke tempat makan ada demonstrasi masalah makanan sehat dan ibu dapat mencicipi nanti. Silakan ya. Mohon kesabarannya. Dan ini caranya. Dan itu saja. Bapak Ibu sekalian terima kasih, alhamdulillah, dan kita ketemu lagi pada Rabu. Ketemu lagi pada Rabu 3 tanggal dan Rabu ketiga ya setelah Rabu ini 16 kalau tidak salah 16 Juni. Baik, Juli maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ustadz dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan, salah-salah itu hanya dari Nur Zaman. Kebenaran itu adalah milik Allah. Simpen jarum dalam lemari. Kalau ada kata salah, jangan lapor polisi. Iya. Mari kita bersyukur dengan majelis taklim yang sangat hangat, sangat terpelajar, luar biasa. Kita sharing dengan pengalaman terdalam dan saling bertukar ilmu. Moga-moga sharing kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini menjadi amal jariah kita semuanya, didengarkan oleh orang lain sehingga mendapatkan pembelajaran. Mari kita bersyukur pada Allah dengan hamdalah, lalu istighfar dengan doa kafaratul majelis dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nashina wa alimna minhuma inna warzuqna tilawatahu alayhi wa atrafan wa jalalahu
Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.